Seperti saya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Di proyek ketiga ini, saya akan berbicara tentang abstraksi figur dan bentuk bangun datar atau shape ya. Kalau saya membahasakan bentuk bangun datar, artinya shape nih. Shape non-linear, non-objektif ya. Jadi di bab kedua dulu sebenarnya sudah saya singgung ya, terkait beberapa model bentuk atau shape ya yang ada. Salah satunya adalah abstraksi, non-objektif, stylish, apalagi macam-macam ya, yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, tepatnya di bab kedua kalau nggak salah ya, tentang bentuk-bentuk non-objektif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk non-objektif itu adalah bentuk yang tidak ada di dalam dunia nyata, atau mungkin bentuk-bentuk imajiner ya, yang dihasilkan oleh apa ya, semacam imajinasi dari sebuah emosi ya, emosi, kondisi dan sebagainya, atau untuk menggambarkan sesuatu secara abstrak begitu ya. Jadi biasanya kalau non objektif itu implementasi yang paling gampang biasanya diimplementasikan pada kalau kita membuat monumen, membuat piala misalkan ya, piala citra misalkan, piala apa tari balet dan sebagainya. Dia biasanya seorang desainer itu membuat sebuah sesuatu yang sangat lekat dengan figur seorang balet itu, entah nanti bentuknya meliuk dan sebagainya, sesuatu yang menjadi ciri khas dari balet, misalkan apa jinjit misalkan ya, terus muter apa balet lagi dan gemulai dan sebagainya. Dia mengekspresikan dengan bentuk yang hampir mirip, meskipun di dalam bentuk itu kalau kita proporsikan ke manusia biasa ya tidak realistis gitu ya. Misalkan yang menggambarkan untuk pinggangnya itu tipis dan sebagainya. Cuman kondisi ataupun apa namanya aura yang dibangun untuk sebuah piala dan sebagainya itu ya mendekati terhadap kondisi terkait dengan tari balet gitu loh misalnya ya. Jadi semacam hal-hal semacam itu. Lainnya misalkan juga yang saya contohkan kemarin bentuk-bentuk yang digenerate oleh komputer misalkan ya, tentang misalkan nuansa kemarahan atau nuansa keteduhan dan sebagainya, itu kan bisa di-generate oleh komputer. Dan itu juga mungkin banyak kaitannya dengan psikologi ya sebenarnya ya. Jadi bentuk-bentuk non-objektif itu bentuk yang di-generate ya untuk mengilustrasikan sebuah kondisi ataupun ekspresi seseorang gitu ya, secara komunikatif. Nah, di proyek ini ada di proyek 3 ini maksud saya terdiri dari 5 desain nanti, desain terpisah yang berurut begitu ya, yang dimulai dengan abstraksi bentuk tertutup dulu, atau kita sebut dengan closed loop, dan biasanya di closed loop itu sifatnya simetris ya, jadi kalau sama dengan abstraksi yang biasanya, cuman ini lebih ke abstraksinya sama dengan yang Anda lakukan di bab sebelumnya, cuma nanti bentuknya closed loop. Closed loop itu biasanya simetris di tengah, dan di kanan kirinya masih ada space untuk mempositioning sebuah objeknya itu, dan biasanya simetris ya antara kanan dan kirinya. Dan itu nanti Anda coba bangun dari figur seorang manusia, tokoh atau siapa ya, yang kemarin kan saya contohkan misalkan seorang Iwan Fals misalkan ya, seorang siapa macam-macam ya, atau misalkan seseorang yang di sini contohnya adalah seseorang yang berjubah misalkan ya, yang misterius dan sebagainya. Jadi Anda buat secara simetris dulu, dan diakhiri dari bentuk yang open loop atau terbuka. Nanti apa closed loop dan open loop akan saya jelaskan habis ini. Nah, ketika sudah masuk ke open loop, Anda konversi gitu ya, dari bentuk yang abstraksi menjadi bentuk yang non objektif ya. Dan biasanya di akhir itu, di bagian non objektif itu proporsinya adalah asimetris, balance tapi asimetris. Berarti kalau balance asimetris dia cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan ya, dominan ke kiri atau dominan ke kanan. Nah, rincian proyek ini akan dibahas di bagian proses konseptualisasi, sebagaimana bab sebelumnya, bahwa ada 2 bab besar di dalam masing-masing subbab ya, ada 2 subbab besar di masing-masing bab ini. Pertama adalah konseptualisasi, yang kedua adalah konsep produksi ya. Nah, gambar 1 habis ini, di bawahnya itu ada 1-3 adalah beberapa contoh dari proyek ini. Nah, proyek ini menggabungkan semua konsep desain dan keterampilan digital yang sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi konsep ini akan memperkenalkan dan memperluas 4 prinsip desain dan mengeksplorasi teknik dan prosedur gambar digital baru. 4 prinsip
Ya, 4 prinsipnya sudah kita bahas dulu ya. Yang akan meliputi pada proyek ini, yaitu pertama adalah proses prinsip abstraksi, ini yang sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Yang kedua adalah sekuensial dan kontinuitas, sequence ya, dan continue. Yang ketiga adalah menentukan hubungan antara bentuk abstrak dan non-objektif. Yang keempat adalah open loop sama closed loop, atau bahasa Indonesia bisa kita bilang bentuk terbuka dan bentuk tertutup, begitu ya. Nah, ini contoh proyeknya ya. Coba Anda perhatikan dari gambar pertama ini. Ya. Sebentar saya. Jadi kelihatan sekali. Ini ya yang paling pertama ya, mulainya ya. Jadi ini contoh abstraksi dari seorang figur manusia misalkan ya. Yang pertama dibentuk secara simetris, kanan dan kirinya sama, namanya simetris. Kalau kita bagi begini antara kanan dan kirinya proporsinya sama, gitu ya. Kemudian terus digambar menuju objek ketiga sampai di sini ya. Ini proses kedua, ini urutannya ya, dibentuk sampai misalkan, nah ini contoh semacam logo atau piala ya yang biasa kita gunakan di beberapa ajang award dan sebagainya juga, sampai di akhir menjadi sebuah bentuk non objektif semacam ini ya. Nah, kita perhatikan di bentuk non objektif memang kalau kita baca secara sederhana memang agak sulit ya, sulit. Yang paling tahu dari bentuk non objektif biasanya ya desainernya itu, gitu ya. Cuman masing-masing orang mungkin bisa saja memaknai dengan tafsiran sendiri-sendiri. Namun kalau kita lihat di sini antara bentuk yang ini dengan yang ini, pas itu masih terjadi sequence ya, masih masih dalam irama yang sama, gitu ya. Jadi kalau kita mengurut gambar 1 sampai 3 ini, kita akan melihatnya bahwa ini adalah sebuah kontinuitas desain, gitu ya. Sampai mungkin kayak gini, ini bagaimana ceritanya misalkan dari sini, untuk pertama ini menjadi ini. Nah, ya, ceritanya dari sekuensial ini, makanya di dalam proyek ini Anda harus menggambar dari yang gambar 1 sampai 2, 3, 4 sebagai proses transisinya dari bentuk abstraksi, baru gambar kelima adalah bentuk yang non-objektif ya. Ya ini misalkan contoh bentuk non-objektif dari karya di buku itu ya. Dari Liu Kan ini seorang yang berdiri terbalik dan sebagainya itu ya. Kalau kita lihat film dulu misalkan film masih kayak kecil, film Batman misalkan atau film Superman dan sebagainya, ketika di awal scene itu biasanya ada seliweran sayapnya itu ya dibetulkan. Itu salah satu bentuk non objektif ya. Semacam ini ya. Kalau dulu ya. Jadi sampai mungkin dia bentuk akhirnya semacam ini. Oke, nanti kita bahas satu-satu bagaimana ceritanya, bagaimana polanya dari awal kita membuat sebuah proyek abstraksi sampai menjadi proses non-linear ya. Non objektif ya. Proses non objektif. Oke, kita sedikit bahas dari abstraksi ya. Jadi abstraksi sebagaimana saya ceritakan, sebagaimana saya sampaikan beberapa bab sebelumnya, bahwa abstraksi adalah proses untuk mereduksi bentuk alami menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Jadi sebagaimana saya uraikan di bab 2 kemarin tentang prinsip desain itu, bahwa abstraksi itu adalah bagian dari proses desain yang terkait langsung dengan merek dagang misalkan, atau merek dagang atau logo itu ya, merek dagang, kemudian dan visual komunikasi lainnya seperti poster, paket, dan ilustrasi, atau bahasa Indonesianya trademark ya, trademark dagang itu. Ini contoh misalkan di gambar yang beberapa gambar ini adalah gambar-gambar abstraksi yang digunakan di beberapa trademark atau merek dagang dan simbol ya. Ini voice ini, kemudian micromagic dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat di sini reduksinya banyak ya. Jadi kalau ini kelihatannya ini menggunakan line and shape misalkan ya, yang gambar burung ini, yang atas ini ya. Jadi dia bagaimana antara objek yang positif dan negatif seakan-akan benar terintegrasi di sini ya. Jadi ada terbuka semacam ini. Ya, kemudian di voice ini ya. Dan yang terakhir adalah simbol micromagic ini ya. Dan di situ memang tidak ada yang namanya gradasi, semuanya solid ya. Jadi meskipun kayak ini siluet kan ya, bayangannya itu dibuat solid. Jadi tidak boleh
ada gradasi warna. Misalkan Anda buat abu-abu di sini nggak boleh ya. Jadi kemarin yang masih salah untuk buat abstraksinya coba diurai lagi ya, dicoba lagi. Itu yang lainnya ini juga satu warna begini ya. Ini sebenarnya awalnya adalah bentuk abstraksi begini dikonversi ke warna orange gitu aja, cuman tetap satu warna ya untuk abstraksi itu. Jadi ini beberapa contoh abstraksi. Nah, yang kedua adalah prinsip sekuensial dan kontinuitas. Nah, sekuensial atau urutan itu dan yang berkaitan dengan visual design itu adalah rangkaian gambar yang disusun dalam sebuah urutan tertentu, gitu ya. Kontinuitas, begitupun kontinuitas. Jadi sequence dan continue itu hal yang selalu bergandengan, misalnya kayak sendok dan garpu, gitu ya. Jadi kontinuitas itu sebagaimana dijelaskan bab 2 bahwa continue itu adalah sebuah ide terhadap sesuatu yang dibawa atau terhubung ke elemen lainnya, gitu ya. Nah, di bab ini urutan 5 gambar yang dirancang itu harus berdasar dengan kontinuitas, harus kontinu dari gambar pertama yang tadi ya, yang gambar simetris itu sampai dengan gambar yang non objektif yang kelima itu. Jadi harus ada kontinuitas prosesnya ya. Kenapa butuh 5 tahapan dari proses abstraksi menjadi non objektif itu ya, harus ada kontinuitas itu. Nah, sekuensial dan kontinuitas diperlukan untuk memahami produk animasi, motion grafik ya, kemudian logo atau identitas perusahaan, kemudian desain tata letak, dan berbagai integritas lainnya ya yang terkait dengan arsitektur, desain interior dan sebagainya. Jadi harus paham ini Anda kalian ya, mau jadi arsitek, mau jadi gamers, mau jadi animator, semuanya itu harus menguasai bagaimana konsep sekuensial dan kontinuitas itu diimplementasikan, gitu ya. Nah, contoh ini beberapa urutan animasi yang menggunakan fotografi dan animasi komputer adalah contoh simbol abstrak untuk situs web dan yang gambar 6 ini maksudnya ya. Contoh simbol abstrak untuk situs web universitas dan urutan animasi dari 2 simbol ini ya. Nah, ini ya. Coba Anda perhatikan bagaimana sekuensial itu berlaku dari gambar 1 ke gambar 2, ketiga dan sebagainya ya. Dan biasanya ini kalau Anda lihat, nah, coba Anda perhatikan misalkan majalah-majalah kayak yang terkenal majalah misalkan ya. National Geographic misalkan ya, atau Trubus atau apalah ya. Kadang-kadang kita bisa paham gitu ya. Ini meskipun kita tidak melihat covernya, ini produknya siapa atau diterbitkan oleh siapa. Nah, itu hal-hal semacam itu karena adanya kontinuitas dari desain-desain sebelumnya begitu ya. Jadi ininya biasanya begini, ininya cenderung kemerahan misalnya dan sebagainya. Tata letaknya begini dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan kontinuitas. Jadi kontinuitas itu tidak hanya memberikan rasa kesamaan keunitian terhadap sebuah konsep, tapi juga membuat main identity terhadap sebuah brand yang Anda bangun itu, gitu ya. Ternyata kalau desain-desainnya National Geographic semacam ini. Ternyata kalau desain-desainnya siapa misalkan majalah Bobo misalkan ya, semacam itu mestinya ada kontinuitas dan sekuensial. Tanpa kontinuitas dan sekuensial, maka desain itu akan chaos biasanya ya. Bahkan orang bingung, ini siapa ya? Ini punya siapa? Kok kemarin kayak gini, kok sekarang kayak gini dan sebagainya. Jadi bisa kacau itu ya, desainnya. Oke, yang kedua adalah contoh ini piktogram atau pitografi dari beberapa simbol university ya. Toga, ada pensil dan sebagainya semacam itu. Jadi ketika kita paham, misalkan ini ikonnya siapa misalkan ya, kita biasanya udah paham. Ini kayak stylenya semacam ini. Dan seterusnya ya. Itu misalkan ini sekuensial dari beberapa gambar simbol universitas ya. Jadi sekuensial itu tidak hanya berlaku pada font ya, pada tipografi, tapi seluruh karya desain, apalagi simbol atau piktogram itu harus Anda buat sequence ya. Anda harus cari cirinya di bagian mana, dan itu harus Anda lakukan ke berbagai hal lainnya gitu yang berhubungan dengan hal tersebut ya. Kalau Anda mau membuat sebuah percetakan buku misalkan dari 1 sampai 10 series misalkan, maka dari buku pertama sampai buku ke-10 itu harus ada sequential design yang
orang paham bahwa itu adalah karyamu, orang paham bahwa itu adalah produknya siapa dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya antara bentuk abstrak dan non objektif ya? Karena masing-masing dari 5 gambar yang kita buat itu untuk proyek ini ya dirancang secara berurutan ya dengan kontinuitas, maka secara alami hal ini akan membangun hubungan antara desain gambar abstrak pertama dan desain non objektif yang terakhir ya. Coba Anda perhatikan yang gambar 3 lagi, yang pertama tadi ya. Seperti ini. Pada proses ini menunjukkan bahwa bentuk yang non objektif yang bagian terakhir itu dapat mengkomunikasikan emosi dan informasi tanpa harus menggunakan objek yang dapat dikenali. Ya, coba kita lihat lagi ya. Yang ini coba ya. Nah, coba Anda perhatikan ya. Jadi mungkin di buku itu tidak dijelaskan secara detail konsep dari sebuah orang ini sampai meliuk semacam ini. Yang paling gampang menurut saya adalah Anda perhatikan misalkan ya yang paling banyak ya di piala itu ya, piala citra, piala apa, atau mungkin apa ya, goal of piala sepak bola itu ya, dan sebagainya. Itu biasanya dia dibentuk oleh objek yang non objektif yang juga sangat lekat dengan profesi itu. Meskipun tidak terlihat benar ya bahwa itu adalah seseorang yang menari ataupun yang menendang bola, tapi kita bisa melihat liukannya itu sangat erat kaitannya dengan kondisi yang ada, gitu ya. Jadi macam-macam saya kira banyak ya karya-karya seniman nasional kita yang membuat sebuah bentuk non objektif, monumen misalkan juga ada di Jakarta juga, mungkin juga masing-masing kota biasanya punya, gitu ya. Di Ngawi itu ada apa yang lagu Nekaton yang udah janji itu. Ya, saya lupa ya. Ada banyak simbol-simbol kota itu yang dibentuk dari objek non objektif, gitu ya. Oke. Jadi non objektif itu memang tidak harus dikenali secara eksplisit objeknya, tapi bisa dirasakan, gitu ya. Bisa dirasakan maksudnya, kemudian auranya dan sebagainya, ya. Seperti yang saya contohkan di tari balet itu ya, dari bentuk piala untuk tari balet dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan closed loop dan open loop? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi closed loop atau bentuk tertutup lah bahasa Indonesianya. Saya bahasa Indonesia. Closed loop itu mengacu pada komposisi atau desain yang terasa seolah-olah seluruh pemandangannya itu terlihat dalam sebuah bingkai gambar, ya. Dan di situ ada perasaan tertutup, ya. Jadi fokus tertutup begini ya, dengan titik fokus yang berbeda bahwa semua elemen lainnya itu dipusatkan di sekitarnya, ya. Nah, bentuk tertutup biasanya itu menunjukkan keseimbangan yang klasik atau simetris ya. Ini contoh bentuk closed loop yang gambar pertama yang ini, ya. Jadi benar-benar kita melihat, memandang ke pusat, ke bagian terfokus ke bagian tengahnya, dan kanan kirinya bisa simetris ya. Jadi environment-nya masih kelihatan, kemudian kita langsung fokus ke bagian tengahnya. Itu closed loop ya. Nah, nanti semua proyek di sini itu akan dimulai oleh bentuk closed loop semacam ini, ya, simetris dulu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah open loop atau bentuk terbuka. Nah, bentuk terbuka ini adalah komposisi atau desain yang terasa seolah-olah adegan itu dipotong, gitu ya, di zoom biasanya, dan kita hanya melihat sebagian saja. Dan hal ini berlawanan dengan closed loop, ya. Dan ketika kita melihat sebuah desain open loop, maka ada perasaan luas seakan-akan dengan elemen yang nampaknya melalui bingkai foto itu. Nah, open loop ini memang kurang formal, gitu ya, dan biasanya bentuknya asimetris, ya. Dia cenderung ke kanan. Kalau ini adalah asimetris yang cenderung ke kanan ya, ke sini asimetrisnya. Ini penuh, ini tidak, gitu ya. Jadi, nah, bentuk-bentuk non objektif itu biasanya asimetris, gitu ya, cenderung asimetris, meskipun nggak semua ya. Ini contoh antara gambar-gambar open loop di dalam animasi dan closed loop. Kalau pemahaman open loop dan closed loop ini dipakai di semua hal ya. Kalau Anda belajar animasi, belajar film perfilman, sinematografi dan semuanya, open loop dan closed loop semuanya dipakai, tidak hanya di dalam sebuah desain digital gambar ya, tapi semuanya.
Jadi semacam itu ya, antara open loop dan closed loop. Ya, ini adalah contoh. Yang kiri adalah open loop, yang kanan adalah yang kiri adalah closed loop, yang kanan adalah open loop. Gitu ya. Dalam sebuah adegan animasi. Ya. Nah, bagaimana konseptualisasinya? Jadi sebagai review awal, proyek desain 3 ini terdiri dari 5 desain berurutan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan terpisah antara satu sama lainnya. Dimulai dengan abstraksi bentuk tertutup atau closed loop yang simetris begitu ya, dari sosok figur manusia, dan diakhiri dengan bentuk terbuka atau open loop yang berbentuk sebuah objek non-objektif ya, dan biasanya asimetris atau balance asimetris ya. Nah, proses-prosesnya pertama ya, Anda buat abstraksi dulu, abstraksi sosok manusia, terserah siapa yang akan Anda pakai nanti misalkan ya, untuk entah mungkin dalam apa ya, untuk aktivitas misalkan tari ataupun aktivitas film atau ada sebagainya. Itu tergantung dari kalian ya, mau buat ambil tema apa. Tapi yang jelas pertama Anda buat abstraksinya dalam sebuah model simetris ya di tengah, dan pendekatannya adalah closed loop ya. Nah, di tahapan ini desain terpenting di tahapan pertama ini adalah desain terpenting begitu ya, karena merupakan fondasi untuk 4 gambar setelahnya. Ya, jadi paling tidak meskipun ada 5 gambar, ada 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah abstraksi yang pertama dulu, yang kedua ini adalah semacam transisi begitu ya. Dari gambar 2, 3, 4 itu adalah proses transisi dari proses abstraksi menjadi non-linear, non-objektif ya. Nah, makanya kuncinya bagaimana Anda sukses dulu membuat di desain pertama ini, di konsep abstraksinya gitu ya. Nah, perhatian khusus akan diberikan pada bagian proses konsep ini, konsep di awal ini ya, desain 1 ini. Nah, coba pelajari karakteristik dari sosok manusia yang akan Anda bawa itu, seperti apa sifatnya, karakternya, misalkan cara menengnya dan sebagainya ya. Jadi Anda harus bisa mengungkapkan itu dalam sebuah bentuk abstraksi gitu ya. Kalau saya menggambarkan seorang David Beckham misalkan, seorang pemain bola yang agresif, penendang bola yang mempunyai tendangan pisang dan sebagainya, maka saya harus memasukkan sikap-sikap itu pada sosok karakter yang akan saya bawa. Nah, ini memang kuncinya di situ ya. Kalau Anda sudah sukses di bagian pertama ini, mengkonversi dari seorang sosok itu menjadi sesuatu abstraksi itu, maka bagian berikutnya akan lebih mudah ya. Baru setelah itu bagilah sosok itu menjadi 3 hingga 5 bentuk ya, simetris dan sederhana, dan sesuaikan gaya bentuk-bentuk ini melalui penggunaan unity dan juga variasi gitu ya. Ini sering kita bahas. Unity berarti harus ada penyatuan, kesatuan antara bentuk kepalanya sama bentuk ininya, bentuk tangannya dan sebagainya, itu harus menyatu ya, tema ataupun warnanya begitu ya, nadanya itu harus sama, dan juga harus ada variasi. Apa tujuannya variasi? Untuk membuat sebuah titik perhatian ya, agar seorang audiens itu tidak merasa bosan ketika dia mengamati sebuah sosok desain itu gitu ya. Nah, unity atau penyatuan itu dapat dicapai dengan memastikan bentuk-bentuk yang terkait itu dalam beberapa cara ya. Menempatkan bagian bentuk atau bobot yang kotak. Bobot ini maksudnya adalah weight ya, weight dari, jadi masing-masing objek atau warna itu punya weight. Weight itu bisa dibangun dari hitam putih ataupun gelap terangnya sebuah shape, ataupun dengan besar tidaknya sebuah shape. Itu yang dimaksud bobot di sini ya. Kalau kontrasnya makin dalam, maka bobotnya dianggap paling besar, lebih besar gitu ya. Kalau kontrasnya dianggap hampir sama dengan backgroundnya, misalkan backgroundnya putih, objeknya itu abu-abu, maka dia dianggap weight-nya rendah. Begitupun yang bentuknya kecil, maka weight-nya itu dianggap kecil. Kalau besar, dia dianggap sebagai besar. Jadi itu yang maksud ya. Nah, pastikan juga untuk merancang ruang negatif. Ini yang paling penting, yang
mungkin tidak banyak kemarin yang bisa mengeksplor ruang negatif dalam membuat sebuah abstraksi. Padahal dalam abstraksi itu ruang negatif itu menjadi hal yang bisa dieksplor lebih jauh gitu ya. Jadi hanya beberapa kemarin yang mampu mendesain ruang negatif secara baik ya, dan mendukung misalkan objeknya apa, ruang negatifnya apa gitu ya. Memang butuh waktu yang agak lama untuk mengorak-arik ruang negatif ini sehingga bisa mendukung ke objeknya itu ya, terutama untuk menunjukkan bingkai dalam sebuah gambar ini ya. Nah, masih di abstraksi gambar. Nah, melalui penggunaan desain gambar abstrak dan diagram desain yang contoh di beberapa ini ya, misalkan ini ya, saya membuat sebuah sosok ya biasanya kayak gini, piala citra ya, atau perfilman biasanya piala atau bentuk-bentuk ikonnya semacam ini ya, akan membuat sebuah ilustrasi yang mungkin mudah ya, bagaimana kira-kira kita seharusnya membuat variasi dan unity tadi gitu ya. Ini contoh beberapa yang bahkan meliputi ini keharmonisan, harmoni, variasi, dan kontras yang contoh di buku itu ya. Desain sekuensial ini sedang yang ini ya, yang ini menunjukkan bagaimana desain ini sequence ya, dari satu sampai akhir. Dan yang sebelah kanannya, yang sebelah ini adalah desainnya sequence, maksud ya. Yang sebelah kanannya, yang nomor 2 ini ya, ini adalah diagram yang menunjukkan garis vertikal yang memberikan keselarasan ya, secara keseluruhan. Ini yang dimaksud ya, vertikalnya begini. Nah, ini. Jadi di situ ritmenya sangat kelihatan ya di sini ya. Yang berikut dari ini. Nah, kemudian desain ketiga, katanya buku di situ, yang dari kiri, yang ini. Ya. Ini menggambarkan harmoni melalui penggunaan sebuah kurva, setengah lingkaran, dan sebagainya. Dari sini, sini, ya, dan sini. Ini keharmonisan antara, ini yang dimaksud harus nyambung ya, harus senada antara bentuk satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, coba Anda perhatikan yang terakhir ini, ya, ini masih penjelasan di sini. Perhatikan bagaimana setiap bulatan itu memiliki ukuran yang berbeda masing-masing ini ya, yang menambahkan variasi sebuah desain sosok ini, sebuah desain ini, simbol ini ya. Dan yang terakhir, dan ini masih penjelasan ini. Kurva ini juga memberikan variasi pada keseluruhan desain dengan sebuah kontras dan garis vertikal lurus pada desain sebelumnya yang kiri, yang di sini ya, antara ini vertikal dan ini adalah kurva. Ini kan ada perbedaan rasa sebenarnya ya. Kalau vertikal itu cenderung identik dengan sesuatu yang tegak, kemudian kalau ini kurva itu sesuatu yang natural gitu ya. Dan yang paling kanan itu menggunakan bentuk diagonal, ini juga menambahkan rasa kontras pada garis vertikal dan lengkung, yang variasi ininya. Nah, ini contoh yang dalam buku itu dikatakan beberapa hal dalam desain ini, konsep harmoninya nyampai, variasinya juga ada yang vertikal dan sebagainya, kontrasnya juga ada, gitu ya. Kontras untuk variasi untuk membuat sebuah point of interest, kontras untuk melihat titik perhatian itu antara objek dengan backgroundnya, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk abstrak yang merepresentasikan bentuk manusia dan 3 diagram ini merinci bagaimana berbagai bentuk dan hubungannya satu sama lain dan menciptakan konsep harmoni, variasi, dan kontras, katanya begitu ya. Nah, coba perhatikan bagaimana semua bentuk ini memiliki bobot yang berbeda, yang masing-masing ini ya. Nah, hal ini juga menggunakan bentuk bulat, bergantian, dikontraskan, dan sebagainya ya. Nah, kedua ide ini memberikan konsep variasi pada keseluruhan desain, katanya di sini ya. Jadi, ini adalah contoh yang bagus untuk model abstraksi yang yang ada harmoninya, ada variasinya, dan juga ada kontrasnya. Nah, coba Anda nanti membuat model lain yang bisa meliputi 3 itu. Ya, dari awal ya, dan juga ini simetris ya dari awalnya. Oke, ini contoh juga bagaimana membuat sebuah gambar abstraksi dari sosok. Misalkan di sini digambarkan sosok sosok orang yang ya kayak Zorro ya, jadi dengan kaki yang besar semacam ini, itu bisa kita
mulai dengan beberapa shape semacam ini, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk ini dapat digambarkan secara tradisional, tetapi di dalam contoh di buku itu dilakukan dengan tools ya, dengan tools apa namanya vektor ya. Jadi dengan kotak, kemudian digariskan dan sebagainya. Nah, penjelasannya di sini nih. Jadi di kiri atas yang ini ya, yang dimaksudnya di sini. Nah, bentuk di atas itu harmonis diimbangi di seluruh desain pertama dengan berbagai bobot dan jarak di antara keduanya. Jadi ini, kemudian ini dan ini. Ya, ada jarak ini dekat, ini agak jauh, dan sebagainya. Selanjutnya yang bagian tengah itu menunjukkan bagaimana bentuk vertikal tipis dengan panjang dan lebarnya itu menyatukan bentuk-bentuk tiga bentuk itu. Dan di situ ada yang namanya kesatuan ya atau unity lah ya. Kesatuan atau unity itu dikuatkan oleh arah garis dari bentuk-bentuk baru itu dengan panjang dan berat yang berbeda sehingga di situ ya juga selain unity akan timbul variasi. Di sini ya, Anda perhatikan. Oh, ini agak tipis, ini agak tebal misalkan ya. Dan jaraknya juga berbeda. Ya, ini yang dimaksud dari penjelasan yang kedua. Nah, bentuk yang paling kanan atas itu mengontraskan kerataan bentuk sebelumnya dengan mengganti sisi bulat dari bentuk setiap bentuknya untuk sebuah variasi. Nah, panjangnya sedikit disesuaikan untuk memastikan bahwa semua bentuk itu berhubungan satu sama lain. Yang ini ya. Jadi ini. Jadi setelah kotak ini, di sini ada sedikit variasi di sini. Begitupun di sini. Coba Anda perhatikan. Nah di sini juga diganti. Nah, untuk meningkatkan rasa harmoni di sini. Variasinya juga ada, ini tipis dan sebagainya ya. Kemudian bentuk kiri yang bawah, yang tadi itu akan menambahkan beberapa bentuk ditambahkan bentuk diagonal, setiap diagonal berbeda. Tetapi semuanya menciptakan bentuk yang menunjukkan dasar yang kokoh untuk membantu meredakan ketegangan. Nah, bahasanya di situ ya, di buku itu ya, meredakan ketegangan dari bentuk bulat sebelumnya. Yang ini, Anda perhatikan. Ini ditambah ini. Nah, di sini ini sudah ya. Jadi yang ini kan seakan-akan semua terkonversi ya dari yang bentuk kurva, rekta menjadi kurva. Menjadi bentuk-bentuk semacam ini. Kemudian bahasanya di buku itu dia menambah kaki ini untuk meredam atau meredakan ketegangan sehingga tidak dominan ke kurva begitu ya. Jadi rektaliernya tetap ada. Nah, itu. Jadi kemudian di desain tengah bawah itu memperkenalkan kembali bentuk vertikal baru untuk membuat sebuah lengan dan kaki. Nah, vertikal ini didistribusikan secara merata ke seluruh desain. Dan bentuk yang menciptakan kaki mengulangi sisi horizontal dan vertikal datar untuk membuat hubungan dengan bentuk horizontal dan vertikal lainnya. Ya, yang ini coba Anda perhatikan ya. Nah, di sini malah ditambahin di sini ya. Jadi menjadi kurva lagi dan sebagainya. Enggak. Dan diimplementasikan juga di sini. Nah, coba Anda perhatikan ya. Di sini. Sehingga ini antara kaki dengan ini contoh ya, sederhana ya. Sehingga ini dan ini seakan-akan senada gitu ya antara kaki dan tangan ini. Ya, dan bentuk terakhir, Anda perhatikan yang ini. Ya. Bentuk terakhir di sini itu akan menawarkan beberapa aksen yang merupakan bentuk repetisi yang lebih kecil dari untuk menjaga sebuah harmonisasi antara masing-masing part, masing-masing bagian ya di seluruh desain. Coba perhatikan bagaimana penyesuaian pada bentuk leher itu membantu menjadi lebih senada atau lekat dengan bentuk lainnya di sini katanya ya. Jadi dari bentuk lehernya yang semacam ini kira-kira dimakan semacam ini. Ya, bentuk tangannya juga dengan kakinya dan sebagainya. Ini contoh sederhana bagaimana membangun sebuah desain figur ya, figur yang bisa dimasukkan sisi harmoninya, sisi variasinya dan sebagainya. Ya, contoh yang desain sederhana. Misalkan saya mau menggambarkan sosok sosok saya bilang sosok Zorro lah ya, itu, cowboy ya, cowboy yang dan sebagainya. Jadi tentu seorang desainer harus paham latar belakang apa atau konsep apa yang akan mau dibangun di dalam sebuah abstraksi itu. Tanpa itu nanti akan kacau ya, arahnya nggak jelas gitu ya. Nah, harmoninya tetap harus, tapi konsepnya harus kuat dulu di awal gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang kedua adalah gambar stylish misalkan ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan bahwa gambar stylish itu adalah gambar extended dari gambar abstraksi gitu ya, gambar tulisan dari gambar abstraksi.
Stylist itu ada karena abstraksi itu ditakutkan benar-benar mengurangi komunikasi. Namanya abstraksi ya kan, semuanya direduksi, dieliminasi bagian-bagiannya. Sehingga memang konsekuensinya adalah komunikasinya nanti memang sederhana dan mungkin beberapa bagian akan kurang. Oleh karena itu, untuk beberapa kasus abstraksi itu dirasa itu kurang cukup. Makanya timbul yang namanya stylist. Stylist sudah boleh yang namanya warna, boleh yang namanya siluet, ya. Tapi tetap dalam stylist itu tidak boleh digambarkan secara detail ya. Artinya mata-mata. Biasanya juga banyak yang kayak yang kemarin yang gambar sosok orang yang berdiri itu ya, yang hanya terlihat bayangannya dan sebagainya. Jadi tetap terbatas ya, warnanya terbatas. Contoh yang di animasi ini adalah misalkan warna yang cenderung monokromatik ya, satu nada lah ya, satu warna ini. Nah ini gambar stylist, coba Anda perhatikan dua contoh ilustrasi gambar stylist ini, 10 dan 11 sama yang ini ya, menunjukkan rangkaian screenshot dari sebuah animasi komputer. Di gambar 10 ini, perhatikan bagaimana variasi bobot itu bisa dibangun dan memberikan kesan kekuatan pada satu sosok. Sosok monster ini misalnya ya. Jadi ketajaman semua bentuk, baik dari orangnya, kemudian tubuhnya, senjata yang dipegang gitu ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang benar-benar tajam di situ. Kemudian ada perasaan proteksi dan agresi juga di situ, serta juga membantu menjelaskan semua bagian yang ada dari sebuah part itu. Dan ini yang kita sebut bisa membuat sebuah gambar itu untuk menciptakan sebuah unity ya, atau persatuan lah bahasa Indonesia, saya bingung ya. Unity lah bahasanya di buku ini, untuk menciptakan sebuah unity dalam sebuah karya stylist ini. Begitupun yang ini ya, yang gambar 11. Ini contoh dalam sebuah adegan animasi The Painter gitu ya. Terlihat bentuk yang ramping dan feminim. Coba perhatikan keragaman panjang dan berat bentuk yang memberikan ketertarikan dan ekspresi di situ. Ya. Perhatikan bagaimana gambar tersebut disatukan oleh kesamaan bentuk bulatnya, ya, yang ditemukan di kepalanya, misalkan ya, kemudian sambungannya. Nah, bentuk ini juga ada variasinya, yaitu dengan sebuah kontras yang membentuk lengan dan yang berbentuk panjang dan tajam dari lengan-lengannya ini. Nah, ini. Yang lainnya ini, itu terus ininya. Jadi ada variasinya di situ. Ya, ini dalam contoh animasi. Nah, itu untuk tahapan gambar pertama. Sekarang bagaimana untuk membuat proses transisinya atau gambar kedua, ketiga, dan keempatnya yang kita buat secara sekuensial. Nah, setiap bentuk dalam sebuah urutan ini harus memiliki jumlah perubahan atau manipulasi yang sama dari 2 ke 3, 3 ke 4, ya. Harus ada perubahan prosesnya dari abstraksi berubah menjadi gambar kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, baru ke non objektif begitu ya. Nah, begitupun desain kedua harusnya juga menunjukkan tingkat perubahan yang sama dan mengarah pada desain ketiga. Begitupun selanjutnya sampai desain terakhir atau desain kelima ya. Nah, masing-masing desain ini tidak harus menyerupai gambar aslinya gitu ya, karena hanya harus selangkah menuju desain kelima dan yang terakhir. Jadi setiap komposisi itu harus dipikirkan dengan matang dan mengikuti prinsip desain yang baik ya, termasuk unity-nya, variasinya, kemudian balancing-nya dan sebagainya. Ya, jadi dari yang balance simetris menuju ke balance asimetris. Nah, jika tingkat perubahannya itu sama, keseluruhan proyek ini akan memiliki kesinambungan dan harmoni. Ya, nah melalui serangkaian perubahan yang dihitung ini, perkembangan bentuk yang alami akan mengilustrasikan evolusi atau perubahan ya, dan hubungan antara sosok yang dapat kita kenali secara abstrak dan bentuk yang tidak bersifat objektif atau non objektif ya. Nah, coba Anda perhatikan lagi gambar 1 dan gambar 3 yang tadi saya tunjukkan itu ya, dan coba perhatikan perubahan halus di antara setiap desain. Lihat kembali pada desain awal dan desain akhir. Ya, saya tinggal lagi lah ya. Yang ini coba Anda perhatikan. Nah, yang ini ya. Jadi dari perubahan 1, ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4, sampai menjadi 5. Nah, ini ya. Jadi dari proses yang simetris sampai menjadi bentuk yang non objektif yang ini. Begitupun yang ini, dari proses yang pertama, kedua, ketiga, sampai menjadi kelima ini. Ya. Perubahannya dari proses yang gambar jungkir balik begini
sampai dia menjadi objek yang begini. Nah, ya. Jadi coba Anda perhatikan perubahannya ini. Jadi proses transisi antara 2, 3, 4 ini harus mendukung perubahan dari proses abstraksi menjadi non objektif, ya. Frame 1 gampangnya frame 2, frame 3 baru ini adalah finalnya, objektifnya. Ya. Baik. Kembali lagi ke sini. Nah, desain pertama yang bentuknya tertutup atau closed loop itu sangat terlihat berbeda dari desain akhir ya, yang cenderung open loop ya. Nah, konsep ini mendemonstrasikan bagaimana dua jenis komposisi ini yang nampaknya berlawanan tapi tetap kelihatan terkait ya antara bentuk satu dengan yang lain, yang terakhir itu. Nah, yang terakhir adalah bentuk desain non objektif yang cenderung biasanya asimetris. Nah, desain akhir ini harus merupakan hasil dari rangkaian desain yang logis dan bertempo dengan baik ya, serta mengarah dari sosok manusia yang abstrak itu yang pertama ke komposisi non objektif ya. Jadi situ harus terlihat tetap menarik, tetap ada kesatuan, ada keseimbangan secara asimetris dan seterusnya. Ya. Ya, Anda nanti coba lihat lagi bagaimana gambar 1 ke gambar 3 itu ya, proses gambar pertama sampai gambar kelima. Di sana terlihat sangat mirip dengan proyek desain 1 dalam buku ini. Jadi desain terakhir ini dan kemungkinan desain kedua, ketiga, dan keempat harus mengikuti sebagian besar dari saran proses konseptual yang sudah kita diskusikan di proyek 1 itu ya. Jadi secara singkat, untuk membuat sebuah desain kelima ini, jadi untuk mencapai sebuah kesatuan, pastikan ada sudut arah yang sama. Ini ya, nah, sudut arahnya kita sudah bahas panjang lebar dulu. Pada sisi vertikal, horizontalnya, bentuknya, kurvanya, kemudian juga bentuk-bentuk tipografinya. Ya. Kemudian yang kedua untuk variasi, coba tingkatkanlah kontras bahasanya di sini ya. Kontras antara bentuk foreground sama background-nya atau bentuk objeknya sama background-nya. Ciptakan kalau memang ada beberapa titik bagian yang mau dikomunikasikan lebih dari satu, coba Anda ciptakan yang namanya hierarki visual yang baik dan diimbangi dengan sebuah kesatuan. Ya. Nah, buat bentuk itu tetap sederhana. Jadi, ini selalu kata yang selalu saya dengungkan di berbagai hal ya dalam hal desain komunikasi. Nah, desainlah dalam sebuah bingkai gambar yang terlihat mapan gitu ya. Coba eksperimenlah dengan sebuah proporsi yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah sadarilah bahwa setiap kita mendesain sebuah bentuk positif, kita juga sedang mendesain ruang negatifnya. Jadi itu harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang untuk memikirkan ruang negatifnya ketika kita mendesain positifnya. Barangkali bentuk negatifnya itu bisa mensupport jadi konsep positifnya itu ya. Ini yang masih banyak ya, belum bisa kelihatannya. Jadi terus saja dicoba bahwa ketika kita membuat sebuah desain bentuk positifnya, kita juga pada waktu itu sebenarnya kita harus juga memikirkan ruang negatifnya, gitu ya. Nah, ini contoh keseluruhan dalam sebuah 5 desain proses konseptualisasinya ya. Untuk sebagian besar solusi desain, cara terbaik untuk memulai proses visualisasi ini adalah dengan membuat perkiraan solusi desain menggunakan pensil dulu ya, di orek-orek dulu. Kalau mau langsung digital ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman memang biasanya ya ketika kita membuat sebuah konsep tentang seorang sosok itu akan lebih nyaman menggunakan pensil gitu ya. Baru kita tracing menjadi digital gitu ya. Banyak hal yang harus dieksplorasi untuk memastikan semua alternatif telah dieksplorasi. Baru setelah itu persempit hingga yang paling memenuhi kriteria. Kemudian proses yang menghasilkan representasi ini akurat dari sketsa kita. Ini contoh gambar yang ini ya, 12, 13, 14 ini ya, yang merupakan thumbnail desain 1 ya. Ini sosok apa ini, misalkan sosok Pak Tani, sosok apa dan sebagainya, sosok penari api misalkan atau apa lah ya. Baru nanti kita bawa ke desain 2, 3, dan 4 sampai dia menjadi bentuk non objektif gitu ya. Ini masih sketsa thumbnailnya dulu. Nah, misalkan ini yang di dalam contoh buku itu dia mengambil sosok yang berjubah ini ya. Nah, ini misalkan ya. Jadi proses dari awal sampai dia menjadi proses yang non objektif yang ini. Ya. Nah, sampai dia menghasilkan misalkan ini.
dua bentuk non objektif ini ya. Jadi dari thumbnail sampai menjadi sosok non objektif ya. Ini perhatikan ini simetris dan yang akhir tidak asimetris ya. Oke, proses produksinya di halaman 181 di sini saya tunjukkan. Jadi kesimpulannya bahwa saat ini ya persaingan ketat untuk mendapatkan perhatian dari audiens itu semakin hari semakin cepat ya. Sejumlah besar materi visual dan tekstual yang dilempar ke publik disampaikan melalui media atau format baru yang tidak pernah terhenti ya pada komunikasi terutama di media elektronik. Nah, orang melihat sebuah karya visual itu juga semakin lama semakin pendek karena terlalu banyak gitu ya. Oleh karena itu kita harus sadar, ya, desainer harus sadar bahwa membuat sebuah bentuk secara abstraksi sebagai bagian besar dari sebuah proses komunikasi itu hal yang harus menjadi perhatian yang lebih gitu ya. Jadi abstraksi itu adalah gagasan untuk mereduksi sebuah sesuatu menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini itu membuat informasi lebih mudah dan lebih cepat untuk dibaca dan dipahami. Kemudian ya merek dagang, simbol, poster, kemasan, gambar gerak atau animasi media, film, iklan, musik dan sebagainya dalam bentuk apapun hanyalah sebuah contoh dari sebuah proses yang harus kita lakukan dengan proses abstraksi untuk kecepatan komunikasi gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau kita ini contohkan di situ, kalau kita coba ke toko aja melihat berbagai hal itu bisa kita temukan mungkin ratusan atau ribuan bentuk. Kalau kita perhatikan semua mungkin tidak cukup waktunya ya. Orang hanya persekian detik aja melihat ya sebuah komunikasi ini. Makanya harus ada perhatian. Cara membuat sebuah perhatian audiens adalah dengan cara abstraksi tadi, gitu ya. Jadi poin penting lainnya dalam bab ini adalah hubungan bentuk yang non objektif dengan bentuk abstrak ekspresif ya. Ada kontinuitas sekuensial, bentuk terbuka dan tertutup dan sebagainya. Ya. Memahami bagaimana membentuk non objektif itu berhubungan satu sama lain dengan cara yang menarik sangat penting bagi desainer manapun. Ya. Nah, proyek-proyek lainnya dalam buku ini itu berurusan dengan bentuk-bentuk yang tidak selalu mewakili sesuatu secara khusus, tetapi dirancang untuk membuat objek yang dapat dikenali dan desain yang non-objektif ya. Nah, desain non-objektif itu biasanya selalu dikonsep oleh ide dan gagasan yang kaya ya di belakangnya gitu ya. Nah, keberhasilan penggunaan kontinuitas dan urutan atau sekuensial itu juga dapat dengan mudah diperhatikan dalam musik, cerita naratif, film, animasi dan sebagainya ya. Novel, konser ya dan sebagainya. Ketika ada karya seni yang tidak memiliki kontinuitas, maka dia akan chaos atau terputus ya, nggak jelas. Kalau Anda misalkan lihat misalkan konser adrenalin misalkan dan sebagainya, ada yang nggak sequence, nggak ada, hampir semuanya sequence ya. Begitu, mulai dari hal yang terkecil sampai yang detail gitu ya. Backgroundnya, kemudian pernak-perniknya dan sebagainya itu semuanya akan selalu dipikirkan kontinuitasnya ya. Nah, jika urutan itu tidak disusun dengan benar dalam sebuah urutan yang benar, biasanya itu akan terjadi chaos ya, atau desain yang membingungkan. Ini produknya sopo sih gitu ya, atau ini jangan-jangan berbeda dengan yang itu, atau ini jangan-jangan KW dan sebagainya gitu ya. Makanya harus ada sekuensial yang bagus ya. Sama halnya dengan desain visual, komposisi bentuk terbuka atau tertutup, open loop dan close loop itu memiliki hasil yang sangat berbeda. Meskipun pokok bahasanya, nilainya, warnanya, teksturnya, dan bentuknya sama. Maka cobalah untuk menggunakan komposisi close loop sebagai opsi untuk masing-masing dari 4 proyek ini. Ya, coba gunakan solusi bentuk juga, solusi open loop juga. Nah, perhatikan memang betapa berbeda ya antara dua konsep itu, ya, terbuka ataupun tertutup. Dan ini mungkin menjadi alasan mengapa sebagian desainer memilih salah satu dari itu saja gitu ya. Nah, Anda lebih suka yang mana, close loop atau open loop? Ya, itu Anda bisa jadikan landasan untuk membangun sebuah konsep non objektif yang dikonversi dari bentuk abstraksi ini, gitu ya. Itu untuk proses konseptualisasinya, dan di situ
apa namanya, diberi contoh bagaimana proses produksinya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, sebentar ya. Oh ini, oke. Nah ini ya, di halaman berapa itu? Halaman 188 di buku yang saya share kemarin. Nah, ini dari proses orang berjubah pertama, abstraksi sampai menjadi bentuk non objektif ini ya, yang di bawah itu ya. Nah, ini ya hanya teknis saja sebenarnya. Yang paling penting adalah konsep yang harus Anda bawa dari proses abstraksi itu sampai non objektif ya. Anda perhatikan di sini. Ya. Ini cara men-tracing misalkan dari thumbnail gambar tangan dulu, bagaimana men-tracingnya ya, sampai dia menjadi bentuk yang sepertinya semacam ini. Ya. Nah, ini sudah jadi abstraknya, baru setelah itu di ungroup misalkan ya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi titik-titik apa namanya itu, vertex-nya itu dipindah ya. Semacam ini untuk, tetapi tetap Anda perhatikan apa namanya, unity-nya ya, antara produk satu sampai menjadi non objektif. Dimodify kurvanya semacam ini, poinnya ya, sampai menyelesaikan menjadi ini. Ini contoh ya, desain satu sampai menjadi bagian yang non objektif. Yang ini ya. Nah, desain non objektif ini harus kelihatan tetap bisa apa ya, secara emosi, secara rasa itu harus ada keterkaitan dengan gambar pertama gitu ya. Meskipun mungkin tidak semua orang memahami secara detail apa maksudnya dari bentuk non objektif ini, gitu ya. Jadi itu eksperimen yang harus Anda coba lakukan dari proses awal. Misalkan ini juga begitu, dari akhir ini dan seterusnya, ya. Oke, ya ini baru Anda apa namanya, masking dan sebagainya sampai menjadi bentuk final semacam ini. Contoh proses ya, hanya contoh di buku itu bagaimana bentuk abstraksi berubah menjadi bentuk non objektif ya, tapi tetap memperhatikan keselarasannya, unity-nya dan seterusnya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Lebih. Izin bertanya, Pak. Ini berarti untuk, kan kita membuat 5 desain ya, Pak. Yang pertama itu yang simetris itu tadi. Ya. Itu berarti nanti desain yang terakhir yang non objek itu sudah pasti close loop gitu ya, Pak ya? Kok close loop apa? Yang open loop. Ya, yang terakhir berarti sudah pasti open loop dan diusahakan bentuk negatifnya itu juga merupakan apa ya? Merupakan perwakilan dari apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi itu contoh mendesain yang versinya Alan itu ya, di buku itu. Jadi bentuk-bentuk non objektif itu katanya si Alan itu biasanya selalu asimetris dan biasanya close loop. Jadi apa namanya, fokus terhadap sebuah adegan tertentu begitu ya. Di proyek ini memang semacam itu, Devio. Jadi kamu coba dulu yang asimetris. Misalkan ada teori lain yang mengatakan bahwa boleh non objektif itu apa lebih bagus yang simetris misalkan, nggak apa-apa. Tapi di dalam karyanya Alan itu disarankan untuk membuat sebuah karya-karya non objektif yang close loop dan asimetris begitu. Jadi dicoba itu dulu aja ya. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Berarti kita buat yang simetris dulu aja, satu-satu. Yang abstraksinya simetris ya. Abstraksinya simetris. Yang non objektifnya itu asimetris dan open loop ya. Oh, baik, Pak. Jadi itu. Jadi konversinya simetris close loop sampai menjadi asimetris open loop. Gitu ya. Udah dicoba. Nah, Anda harus jelaskan. Jadi tidak semua mungkin paham ya terkait dengan apalagi bentuk non objektif, itu kan susah. Coba Anda paling gampang cari deh apa namanya, piala atau apa ya, piala citra, piala apa lah di dunia ini. Itu biasanya juga atau ini ya, monumen-monumen misalkan ya, dari seorang tokoh atau siapa, itu biasanya dibentuk yang dibentuk oleh yang nilai seninya tinggi ya, biasanya dibentuk oleh karya non objektif ya. Atau siapa kemarin yang buat karya di Jakarta itu yang bambu itu, siapa itu juga sebenarnya non objektif itu ya. Nah, itu yang paling siapa ya yang kemarin banyak kritikan itu ya di
Jakarta yang dibuat dari bambu itu. Nah, semacam itu. Coba Anda perhatikan lainnya. Sebenarnya itu ada asalnya gitu ya, dari apa namanya, nilai filosofis yang kuat yang mendasari bagaimana bentuk yang bentuk abstraksi itu kemudian bisa dikonversi bentuk yang non objektif itu. Nah, Anda coba berlatih ya, jadi berlatih dari itu, dan mungkin nanti lambat laun Anda akan terasah gitu ya. Ini apa namanya, paradigmanya bagaimana membentuk sebuah objek yang non objektif itu. Gitu ya, teman ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Tanya bagus kira-kira. Cukup nilainya? Cukup saya kira ya, tidak ada yang tanya. Baik, kalau nggak ada yang tanya, ya coba sekarang sambil lalu Anda cari ya beberapa bentuk non objektif yang dikonversi dari abstraksi, ya bentuk karya-karya monumental seniman terkenal misalkan ya, baik berupa animasi, berupa karya apalah ya, macam-macam ya, bisa monumen atau apa, atau piala dan sebagainya. Anda bisa pelajari itu kira-kira bagaimana membawa dari proses abstraksi menjadi bentuk non objektif. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita tinggal 3 materi lagi mungkin ya, dan akan kita bahas nanti tentang konsep value, konsep warna, dan yang terakhir adalah montase dan kolase ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya. Saya akhiri pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.